modal. Ya. Itu pelajaran yang sangat penting loh menjadi kaya. Menjadi kaya itu adalah idaman hampir semua orang. Tapi sayang, pelajaran menjadi kaya itu tidak diajarkan di sekolah loh. Dari kita SD kelas 1 sampai tamat perguruan tinggi. Enggak ada mata pelajaran menjadi kaya, enggak ada. Yang idaman kita justru enggak diajarkan. Di sekolah kita belajar integral, diferensial, sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, kosekan. Setelah saya tamat SMA, enggak pernah saya pakai satu kali pun loh. Perusahaan publik menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ini pembungkus Indomie ada huruf Arab. Ketika saya berjalan-jalan ke Abu Dhabi, ke hipermarket, saya lihat ada pembungkus Indomie, jadi saya foto aja. Pagi waktu kita bangun tidur, biasanya kita ke toilet. Begitu kita lihat mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik. Habis kita dari toilet kita minum, ya. Kita minum apa? Minum Cleo. Kalau kita nggak minum, nanti dehidrasi ya. Kita minum. Cleo juga perusahaan publik ya. Habis kita minum, biasanya kita ambil smartphone kita, mungkin kita pakai Indosat, Telkomsel, XL, itu juga perusahaan paling atas. Ya. Saya pernah bekerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak taruh uang di bank. Cuman sekedar buat kebutuhan sehari-hari saja. Karena bunga kecil, barang-barang naik banyak. Jadi kalau ada orang yang menyimpan uang di bank, nilainya semakin hari semakin turun. Jadi kalau dia menyimpan uang-uang di bank, berarti dia membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Ya. Saya juga tidak membeli obligasi karena return imbal hasilnya juga tidak besar dan uang kita di lock lama sekali. Ya. 3 tahun, 5 tahun. Ya. Saya juga tidak membeli emas. Ya. Biasanya emas adalah investasi dari ibu-ibu di desa. Ya. Ini Warren Buffett bilang, when we took over Berkshire, it was selling at 15. And gold was selling at 20. Jadi emas lebih mahal dari saham Berkshire. Gold is now 1,600, 1,016, and Berkshire is 120,000. 2019 gold is, anggaplah sekarang aja 1.600 gitu ya. And Berkshire 300.000 ya. Lebih menguntungkan membeli saham daripada membeli emas. Tapi ketika kita membeli saham, kita harus kenali apa yang akan dibeli dan beli apa yang kita kenali. Kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan pernah beli kucing dalam karung. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Apa yang harus kita lihat? Pertama, manajemen. Apakah perusahaan itu dikelola orang yang jujur, profesional dan berintegritas? Atau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional dan tidak berintegritas, yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya? Jangan pernah beli perusahaan yang punya tata kelola yang buruk. Kalau mau miskin, beli perusahaan yang dikelola orang itu jujur. Kalau mau kaya, jangan pernah sentuh. Ya. Emiten yang ber-GCG untungkan investor. Ya. Belilah perusahaan-perusahaan yang untung, bidang usahanya bagus. Ini contoh bidang usaha yang tidak bagus. Ya. Semuanya bagus, lihat dari luarnya. Tapi jangan lihat dari luar, lihat isi kantongnya. Tahun 2014 dia rugi 368 juta dolar loh, rugi. Ini perusahaan yang super company ini, ya.
Hampir semua keluarga di Indonesia pakai. Ini belilah perusahaan-perusahaan yang labanya besar. Ekuitasnya 7,5 triliun, modalnya 7,5 triliun. Ya. Labanya 9,1 triliun. Hebat ya, return on equity-nya 120%, lu dahsyat. 120% ROE-nya. Dalam kurun waktu 35 tahun kinerja saham Unilever Indonesia terus melesat. Jika seorang investor membeli 1.000 lembar saham pada saat IPO seharga 3.175 per lembar, saat ini nilai investasinya bernilai hampir 5 miliar. Kalau beli 1.000 lembar kali 3.175 itu 3.175.000. Terus tidur 35 tahun. Bangun-bangun uangnya jadi 5 miliar loh. Itu kalau belinya 3 juta. Kalau belinya 300 juta jadi berapa? Tambahin aja nolnya. Kita beli 300 juta. Begitu kita tidur 35 tahun bangun-bangun uang kita jadi 500 miliar loh. Bukan hayalan, bukan imajinasi, tapi ini adalah kisah nyata di Bursa Efek Indonesia. Enak ya? Tidur aja, jadi kaya loh. Kalau orang memiliki perusahaan yang untung besar, kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Kita cetak uang, ditangkap. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang untung besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang. Belilah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh. Artinya untungnya besar, tiap tahun tambah besar. Contohnya ini BRI ya. Labanya dari 11 triliun meningkat jadi 15 triliun, jadi 18, 21, 24, 25, jadi tahun 2019 34 triliun. Dari 11 triliun untungnya besar jadi 34 triliun ya. Enak ya, udah untungnya besar tiap tahun tambah besar ya. Growing rich with the... Belilah perusahaan-perusahaan yang valuasinya murah, contohnya ini ya. Ada Penin Financial, labanya 9 bulan 43 sekian. Kita setahun kan 60 rupiah. Kalau harga sahamnya 200 sekian ya, PI-nya mungkin 3,7 kali. Price earning ratio 3,7 kali. Ini ada perusahaan namanya Poluk ya. Labanya hanya 4 rupiah per saham. 4 rupiah, harga sahamnya berapa ya? 9.000 lebih ya. Kalau disetahunkan jadi 6 rupiah. 6 rupiah harga sahamnya 9.000 lebih. Arti PI-nya 1.600 kali. Kalau labanya tetap 1.600 tahun baru break even loh. Luar biasa nih PI-nya 1.600 kali. Teman saya telepon saya, hebat ya anak muda ini bisa jadi orang paling kaya di Indonesia umur 30. Lihat-lihat dulu perusahaannya. Labanya cuma 30 miliar lebih kok. 37 miliar, masa jadi orang paling kaya? Belilah perusahaan yang valuasinya murah, bukan yang PI-nya 1.600 kali, bukan. Ini Jeff Bezos, orang terkaya di dunia nomor 1, bilang, ask Warren Buffett, your investment thesis is so simple. You are the second richest guy in the world and it is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Warren Buffett menjawab, because nobody wants to get rich slow. Ya. Jeff Bezos 2 kali bilang begini loh. Your investment thesis is so simple 2 kali loh. Kamu punya strategi investasi itu begitu simple, begitu sederhana, tinggal copy aja. Bisa jadi orang terkaya nomor 3 di dunia, gampang. Strategi investasi Warren Buffett susah? Enggak, gampang sekali. Sampai diulangin sama Jeff Bezos 2 kali, so simple.